Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Khanafitina azakumullah. Ini banyak pertanyaan di meja ini. Nampaknya tidak semua bisa kita jawab. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Mohon penjelasan bagaimana penjelasan terhadap pernyataan yang memberikan julukan jamaah tahdzir terhadap salafiyin. Salafiyin dijuluki sebagai jamaah tahdzir. Subhanallah, yang menjuluki demikian sururiyin, hizbiyin, baik yang panser tua, panser setengah tua, panser muda, panser lama. Kalau yang dimaksud sebagai jamaah tahdzir semua orang ditahdzir dengan tambah hak, tidak benar. Itu bukan salafi tapi haddadi. Tahu haddadi ya? Pengikutnya Pak Abdullah Mahmud Al-Haddad yang menghizbikan, yang mentahdir semua pihak. Semua ulama kita di zaman sekarang ini ditahdir, dihizbikan sama dia. Maka lebih parah lagi, seluruh para ustadz yang tidak sesuai dengan mereka dihizbikan di zaman sekarang ini. Jangan tanya saya lah ya, termasuk korban. Tapi kalau yang dimaksud ialah mentahdir ashabul ahwa'i wal bid'ah, memperingatkan umat dari bahaya Syiah, bahaya Rafidhah, Khawarij, terorisme, bahaya Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, menjelaskan kepada umat tentang bahaya sururiyah atau sururiyah gaya baru. Naam. Dan itu merupakan prinsip al-wala' wal bara', prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Itu merupakan kesepakatan semua ulama salaf dulu dan sekarang. Itu prinsip barakallahu. Sehingga tidak serampangan dalam bab tahdzir. Ya, barakallahu. Kelompok-kelompok yang tahdzir jelas yang menyimpang. Orang-orang yang disebutkan namanya tadi jelas menyimpang. Yang belum jelas enggak disebutkan namanya. Gitu ya. Yang nyerempet-nyerempet ya enggak disebutkan namanya. Nah, cukup dengan bahasa-bahasa prinsip yang diterangkan tadi. Bolehkah kita menghadiri majelis Ja'far Umar Thalib? Ya, dengan apa yang diterangkan tadi ya tidak boleh. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Jangan jadi kelinci percobaan. Nanti kalau kamu sesat masuk neraka baru ya Allah, dulu coba enggak talim sama dia. Khawatirnya kan begitu. Bukan berarti talim sama dia pasti neraka tempatnya. Enggak. Nah, yang namanya penyimpangan adalah pintu menuju kepada neraka. Hati-hati. Ini pembahasan din, bukan pembahasan duniawi. Urusannya agama ya ikhwan. Selektif dalam mencari guru, selektif dalam mencari ustaz. Jangan melihat orasinya. Jangan melihat kepandaian dia mengolah bahasa. Jangan melihat usia yang sudah mulai menginjak tua. Yang dilihat itu manhajnya, akidahnya, istiqomahnya. Gitu. Tolong sebutkan nama-nama tokoh-tokoh new suruh di Indonesia. Tadi sebutkan sebagiannya. Tanya lagi. Nggak usah banyak-banyak. Cukup satu orang kan tahu linknya dia, selesai. Tadi sudah kan? Tadi sudah kan? Nah iya, masa lupa rek? Sudah tadi sebagiannya. Linknya satu ya. La haula wala quwwata illa billah.
apakah boleh salafiyin mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang dikenal sebagai duat sururiyin sebagai salafi goncang? Maksud ada salafi goncang, salafi tenang gitu ya. Ini adalah istilah-istilah yang tidak ada ya. Ketika dibahas salafi goncang, goncangnya karena apa? Goncangnya karena apa? Contoh goncangnya itu sebetulnya kayak apa? Kan gitu. Oh, Ustaz, goncangnya itu dikarenakan dia jadi seorang sururi. Ya bukan namanya salafi, ya sururi. Oh, dia goncang dikarenakan nyebrang kepada Ikhwanul Muflisin jadi M gitu. Ya bukan namanya salafi, ya namanya ikhwani. Salafi cuma satu, tidak ada bahasa goncang, nggak ada bahasa tegak, nggak ada bahasa tenang. Salafi. Itu ketika disampaikan kepada Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau mengatakan tidak ada kata-kata itu. Salafi. Tinggalkan kata-kata goncang, mutarib, muza'za, murabal. Salafi. Yang bertentangan dengan salafi adalah khalafi, hizbi. Nah. Dan itu subhanallah oleh sebagian pihak digunakan untuk mensikapi orang semacam Desi Jawas atau lagi Magdad gitu ya. Siapa dia? Salafi tapi goncang. Salafi tapi goncang. Jadi belum mantap dia sururi, belum mantap dia hizbi. Salafi tapi goncang. Allah musta'an. Ujung-ujungnya ya, Pak, kata-kata goncang dihilangkan. Salafi dan terucap sudah salafi. Tadi itu ada yang mengatakan Desi Jawa salafi, Batu Salam salafi. Itu dikarenakan awalnya tadi itu ada yang embel-embel goncang, ada yang embel segala macam. Lama-lama hilang goncangnya, jadi salafi tok akhirnya ya, Pak. Allah musta'an. Bahaya ya, Pak. Hati-hati. Salafi. Tidak ada istilah salafi jihadi. Tidak ada. Salafi haroki itu tidak ada. Salafi Yamani itu tidak ada. Salafi Madani itu tidak ada. Salafi. Barakallahu. Camkan baik-baik. Ketika ada sesuatu yang di embel-embel yang diletakkan di belakang salafi, mesti nggak beres. Saya paham yang ada maksudnya. Salafi jihadi, ujung-ujungnya nggak beres. Jihadinya, salafinya hilang. Salafi haroki, salafinya hilang. Barakallahu. Indabihu. Masya Allah. Bisa nggak lagi pertanyaannya. Kapan hajar itu diakhiri? Hajar itu diakhiri kalau kita sudah mati. Kita mati baru selesai yang namanya hajar mubtadi terkait dengan kita. Hajar diakhiri ketika sudah bangkit hari kiamat. Hajar itu perkara din. Tidak akan berakhir. Barakallahu fikum. Dia akan berakhir dengan berakhirnya dunia ini. Atau berakhirnya orang yang melakukannya. Apa hukum belajar ilmu kalam? Dan bagaimana sikap dengan ustadz yang mengajarkan ilmu kalam? Ilmu kalam apa? Kalau dimakan ilmu kalam nahwu. Dan dimakan ilmu kalam filsafat tidak boleh ya Pak. Kalam atau ilmu filsafat dan semisalnya itu merupakan ilmu yang sangat dikecam oleh para ulama Islam. La yajuz, dan juga tidak boleh belajar kepada ustadz yang semacam itu. Apa hukumnya bermuamalah dengan bank untuk membebaskan tanah pondok? Allahul musta'an. Tidak barokah ya kawan. Bank itu lembaga ribawi. Bank adalah riba. Riba adalah bank. Entah itu bank konvensional atau bank syariah. Sampai sekarang ini belum ada bank syariah yang sesuai dengan syariah. Justru yang ada lebih parah daripada bank konvensional.
Ketika ada sebuah pondok pesantren yang berkaitan dengan pihak bank, tidak ada barokahnya. Hati-hati. Yamhullahu riba. Yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan mensirnakan yang namanya riba dan menumbuh kembangkan yang namanya sedekah. Hati-hati. Anak yakin insya Allah tidak ada pondok salafiyin kayak gini, insya Allah ada ya. Salafiyin, masya Allah, mutawadhiin, mereka orang yang zuhud, mereka yang betul-betul mengedepankan kehalalan dan kebarokahan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Iya. Waduh, ini tulisannya cilik-cilik gini repot ya. Wah. Iki piye iki? Diwaca apa ora iki? Baca enggak? Dibaca enggak? Deni ya. Saya dapati apa yang mereka ajarkan sama dengan kita dalam mendakwakan Islam. Bagaimana sikap kita? Nah itu, kalau lihat zahirnya sama. Barakallahu fikum. Kaum Khawarij yang jelas-jelas diklaim sebagai kaum teroris mengajarkan Quran juga, mengajarkan hadis juga. Ya Pak ya? Mengajarkan hadisnya Rasul juga. Mengaku sebagai salafun saleh juga, salafus saleh juga. Ya Pak ya? Ya, gabung aja sama Khawarij. Tadi kan saya terangkan ya kawan. Ya, ketika ada kesamaan dalam beberapa hal, mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah dan segala macamnya. Itu bukan menjamin seseorang tadi langsung dikatakan sebagai seorang salafi. Ketika ada penyimpangan prinsip pada mereka. Satu penyimpangan prinsip sudah cukup untuk mengeluarkan dia dari daerah sunnah menjadi muslim yang menyimpang. Mereka ini menyimpang dalam bab al-wala wal bara. Jadi paham ya? Itu yang saya terangkan tadi, barakallahu fikum. Nah, tokoh-tokoh mereka dahulu yang betul-betul sururi, ya apa namanya, tokoh-tokoh awal sururin semacam Safar al-Hawali. Safar al-Hawali itu mengajarkan kitab Aqidah Tahawiyah. Itu kitab yang diajarkan oleh para ulama sunnah. Terus dia salafi gitu. Oh, Safar al-Hawali salafi. Kenapa? Mengajarkan kitab Aqidah Tahawiyah. Bukan begitu cara memahami salafi. Ketika ada penyimpangan, satu penyimpangan, dua penyimpangan, atau lebih daripada itu dari penyimpangan manhaj, penyimpangan prinsip, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang salafi. Sudah keluar dari daerah salafi. Barakallahu fikum. Kami adalah orang-orang yang berdomisili di dekat pondok Imam Bukhari. Kami banyak berinteraksi dengan mereka yang menyatakan diri sebagai salafi. Yang kami tahu dengan persis bahwa kitab-kitab yang mereka kaji sama dengan kita. Bahkan para ulamanya pun juga sama dengan kita. Hanya saja kami mendapati hal-hal yang janggal dari mereka di medan dakwah dan dalam bermuamalah. Di antara yang nampak jelas bagi kami yaitu mereka merapat bahkan berkonsinasi.
berkonsolidasi gitu gini. Dengan salah satu organisasi besar di Indonesia, MU, di dalam muamalah dan dakwah. Mereka bahkan bukan hanya berhenti sampai di sini, mereka justru menyerang prinsip-prinsip yang kita pegangi. Benarkah konsep dakwah seperti ini? Salah. Dan satu kesalahan ini cukup untuk membuat mereka keluar dari daerah sunnah menuju daerah penyimpangan. Muslim tapi menyimpang. Dikatakan sebagai hizbi. Tidak mungkin seorang sunni, seorang salafi kerjasama dakwah, merapat dakwah dengan ormas-ormas hizbiyah. Tidak mungkin. Barakallahu. Yang tadi saya katakan mereka hancur dalam prinsip al-wala' wal bara'. Mereka begitu mesra dengan ormas tadi. Mesra merapatkan barisan, konsolidasi, koordinasi, konsilasi. Allah Ustaz. Konsolidasi ekornya. Tapi sama ahlu sunnah, sama salafiyin, bencinya luar biasa. Itu ciri khasnya mereka. Paham ya? Sehingga jangan terkecoh dengan kitab yang sama. Jangan terkecoh dengan pakaian yang sama. Jangan terkecoh dengan beberapa ulama yang sama. Saya katakan beberapa ulama yang sama. Mereka paling anti dengan Syekh Rabi bin Hadi. Mereka paling anti dengan Syekh Ubaid al-Jabiri. Mereka paling anti dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Mereka paling anti dengan Syekh al-Bukhari. Mereka paling anti dengan para masyayikhuna yang terlantang dalam membantah mereka. Beberapa ulama iya. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh bin Muslim al-Abbad, segala macam. Nah, yang lain tidak. Salah. Dan ini termasuk linknya Sururi, Panser Tua. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Gitu. Jadi kira-kira. Nah. Jika dibilang menyimpang satu prinsip saja telah keluar dari ahlu sunnah, apa mungkin ada generasi yang mampu setelah generasi sahabat? Iya mampu. Mampu. Tapi jangan dibayangkan kadar imannya sebagaimana mereka, kadar ilmunya sebagaimana mereka, kadar segala-galanya sama dengan mereka. Tidak. Generasi yang setelahnya adalah generasi yang meniti salaka maslakahum, meniti jejak langkahnya para sahabat dalam semua hal. Dalam semua hal, terutama dalam perkara-perkara prinsip-prinsip dasar akidah Islam, akidah harus sunnah. Ketika anda memahaminya dengan pemahaman yang benar secara global, anda seorang sunnah. Tapi ketika anda sudah memunculkan satu penyimpangan prinsip dari prinsip yang sangat mendasar, itu tentunya setelah nasihati dan segala macamnya, itu mengeluarkan seseorang dari daerah sunnah kepada daerah penyimpangan. Barakallahu fikum. Mampu. Para masyaikhna. Para ahlu sunnah, salafiyin sekarang ini mampu. Yang kita bahas sekarang ketika dia memunculkan sebuah penyimpangan. Penyimpangan apa itu? Kalau penyimpangan prinsip, penyimpangan akidah, maka itu yang membahayakan. Bisa mengeluarkan orang dari daerah sunnah kepada daerah penyimpangan. Ada ikhwan salafi. Bahkan dia memahami kitab dan menyampaikan ilmu. Dia pernah mengurusi pondoknya salafi. Tapi beliau menyampaikan kekurangan-kekurangan pondok-pondok salafi. Bahkan tidak menyekolahkan anaknya di pondok yang bermanya salaf. Tapi disekolahkan di SD-SD umum. Ini kebablasan ini. Alhamdulillah. Ya ikhwan, manusia. Pasti banyak kekurangan. Manusia pasti banyak kekhilafan. Antum jangan bayangkan ketika masuk ke pondok-pondok ahlu sunnah, pondok salafiyin, mereka para malaikat-malaikat suci. Yang tidak pernah ada kekurangannya, tidak ada salahnya, tidak ada celahnya. Manusia, tempatnya salah, lupa, kekurangan, segala macamnya. Biasa. Selama itu bukan kekurangan-kekurangan prinsip, kekurangan manhaj, dimaklumi. Ada tahun,
saling menasihati, saling menegur, saling memahami, saling mengisi. Tidak bisa kamu jadikan sebagai alasan untuk kemudian kamu masukkan anak kamu ke sekolah-sekolah ikhtilat, sekolah-sekolah yang nggak beres macam itu. Nauzubillah min dzalik. Ini merupakan penyimpangan ya, akhi, barakallahu fikum. Nah ini, pertanyaannya, apakah boleh kita mengambil ilmu lagi dari dia? Masya Allah. Sekali lagi, belajar ilmu agama itu kepada orang-orang yang benar. Harus selektif dalam mencari ilmu agama. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jangan mengambil ilmu dari al-mashbuhin. Jam 1 ya. Kurang 4 menit ya. Ya Allah, ya Allah. Sikap kita terhadap orang-orang yang mengatakan seperti di atas, dia masih salafi. Nah itu ya. Ini yang dikatakan tadi fenomena baru. Adanya pergeseran manhaj yang harus diwaspadai. Ada faedah penting yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan majlis kali ini. Ya, terkait dengan yang terakhir yang kita sampaikan tadi, adanya pergeseran manhaj pada abna'us salafiyin. Bukan salafi betal ya. Disaring-saring, bikin masalah dulu baru mau loncat gitu ya. Ada faedah pentingnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa ditempatkan dengan semestinya. Tahun 2011, ketika saya haji, masih di Madinah, kita sempat bertemu di kontrakan Syekh Abdullah bin Mar'i Al-Adani. Beliau sama keluarganya, sama anaknya di kontrak di Madinah. Ketemu Salah sekali Ustaz Khadim, anak sendiri, Syekh Abdullah Mar'i, Syekh Muhammad bin Ghalib. Hanya berlima di ruang tamu itu. Kita bincang masalah Indonesia ini. Semua panjang. Ya masalah itulah. Abna Salafiyin tadi. Barakallahu fikum. Ketika itu Syekh Muhammad bin Ghalib menyampaikan sebuah statement pernyataan yang terus lengket di kepala saya. Karena saya cermati betul-betul beliau jeli dalam memahami permasalahan. Beliau mengatakan rata-rata yang mengalami pergeseran manhaj tadi. Ada yang loncat, arogan, ada yang mau loncat, ada yang bikin ulah dulu baru mau loncat dan segala macamnya. Ya. Itu satu dari dua orang. Satu dari dua orang. Yang pertama ialah seseorang yang memang pada masa lalunya memiliki kerusakan-kerusakan manhaj yang belum diservis. Yang tadi saya bahasakan dulunya konslet, belum diservis dengan baik. Kambuh. Dia memiliki pemahaman-pemahaman menyimpang pada masa lalu yang belum dia habiskan, yang belum dia kikis, yang belum dia bersihkan. Kambuh lagi ketika ada momen tertentu yang klop sama dengan apa yang dia yakini selama ini. Yang belum sembuh tadi itu. Kambuhan. Yang kedua kata beliau, dikarenakan dia mengalami masalah clash, masalah pribadi yang membuat dia kemudian lompat, yang penting bertentangan dengan orang yang dia nggak suka tadi. Yang penting bukan fulan. Dan dia siap untuk lompat pagar. Dia siap untuk berseberangan. Dia siap untuk menyeberang ke sebelah dalam rangka untuk menyelisih fulan tadi. Ini dua kata beliau. Satu dari dua orang ini. Resapi baik-baik. Resapi baik-baik. Antum akan menemui dua poin tadi. Kalau boleh saya tambahkan poin yang ketiga. Maslahat duniawi. Maslahat duniawi. Ujung-ujungnya duit. Ini yang ketiga ya. Ya, ujung-ujungnya duit. Ya, merasa di kalangan Ahlus Sunnah, di kalangan Salafiyin, garing, kering kerontang, ya, anaknya sakit, sudah banyak anaknya,
suruh ngajar terus, nggak ada yang ngurusi, dan segala macamnya. Sudah buka usaha dan segala macam, nggak ada yang respon. Jualan apa, nggak ada yang mau beli. Garing kering kerontang. Nyebrang ke mereka, wah segar tenang. Lah ini baru mantap. Gitu. Akhirnya nyebrang. Wah subhanallah, dengan tanpa malu dia menampilkan semacam itu. Terkait dengan urusan maslahat duniawiyah. Ima pertama, ima kedua, kalau boleh saya tambahkan ada lagi yang ketiga. Hati-hati barakallahu fikum, adanya fenomena-fenomena baru yang semacam ini. Sekarang sudah mulai ada pergeseran ke arah sana. Sekali lagi, gesernya bukan ke arah haddadiyin, bukan ke arah tablighiyin, bukan ke arah khawarij, tapi pergeserannya ke arah sururiyin. Yang dikatakan sururi, gaya baru, terkini. Barakallahu fikum. Gitu ya, waspadai barakallahu fikum, dan jangan sampai menjadi korban yang ada semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Jam 1 ya, ikhwan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan tidak memungkinkan untuk melanjutkan sampai lama. Nah, walhamdulillah bisa singgah di kota Solo ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati kita, senantiasa menganugerahkan hidayah atau taufik kepada kita, sabat kepada kita, sehingga kita insyaallah mudah-mudahan istiqamah di atas sunnah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakum.